Aku mau tengok dulu. Ibu-ibu itu ngisi kalau apa? Masih udah habis atau memang takut kehabisan? Udah habis, Pak. Udah habis. Ada yang ketakutan? Nggak ada, Pak. Takutnya ada yang ketakutan. Ini stok penuh, Pak. Jangan seperti kayak besok habis terus nggak ada BBM. Ini apa? Masih perlu atau apa? Masih separuh. Coba cek dulu. Mana? Habis atau kamu takut karena besok ini? Habis. Mana? Nah. Oh ya, betul. Oh ya, Bapak ini nggak percaya sama saya. Habis. Habis tidak? Masih. Beda video. Yang perjalanan hujan tol lagi. Iya. Ini masuk lagi 24. Iya, antrinya ini yang Ya, parah. makanya antri. Kapan antri? Setiap hari ada penuh. Coba ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu. Ibu-ibu Ibu-ibu coba habis, coba enggak? Tak sampai lagi tempat. nggak sampai ke rumah. Coba cek dulu yang kakak dingin ini. Coba cek. Mana kan BBM-nya? Habis. Habis. Oh, udah habis juga. Ya, ya. Memang habis. memang kondisi. Tapi jangan sampai ibu panik takut bagian itu nggak ada ini minyak. Ya. Tidak jam 6 sampai Umur berapa? Mungkin karena panik masyarakat Solo, sehingga beliau malam ini mengatakan boleh ya, kalau dia tidak benar. Apa yang ada molom, kan? Jadi mudah-mudahan tipnya antrinya kok tayang sih urung dua. Ada jam darat tinggi atau di sana. Ya. Di bawah. Naikkan dong. 30.000 penderitaan mungkin seperti apa sih mungkin dalam rangka kita. Terima kasih. Kebetulan saya sekarang ini berada di SPBU Lamsayen, Lambaru ya. Kami melihat secara langsung banyaknya antrian di SPBU untuk mendapatkan BBM. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, bahwa ketersediaan stok BBM cukup. Ini dikuatkan juga dengan dari pihak Pertamina. Himbauan saya kepada masyarakat, terutama yang akan mengisi BBM, tolong untuk menjaga kondusivitas yang pertama. Yang kedua, karena stoknya cukup, ya saya harapkan tidak antrian panjang. Dan gunakan BBM ini atau membeli BBM ini sewajarnya saja. Jangan kita berpikiran panic buying sehingga kita melakukan stok. Ini juga akan mengakibatkan bahaya bagi kita karena menyetok bahan bakar ini kalau kita tidak punya standarisasi rawan terhadap kebakaran. Ini juga menjadi potensi untuk terjadi peristiwa baru. Dan berikutnya saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan penimbunan BBM. Apabila dalam kegiatan ini ada terindikasi penimbunan, kami selaku aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas. Mungkin itu saja. Dan terkait masalah eceran, seperti yang disampaikan bahwa eceran itu bukan sebagai lembaga penyalur resmi, artinya kami menghimbau agar berhati-hati karena ketika kita menyimpan bahan bakar tidak punya alat pemadamnya, tidak ada, tempatnya tidak steril, ini sangat berbahaya. Dan untuk harga saya harapkan tidak memanfaatkan situasi yang saat ini. Ingat bahwa ini adalah bencana, jangan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Terima kasih. Tujuh ming kan? Huh?